Halo guys, coba lu bayangin ada satu daerah yang bupatinya selama 4 kali berganti berturut-turut ketangkep KPK semua. Iya guys, ada Gubernur Riau. Kayaknya jabatan Gubernur Riau ini dikutuk deh. Baru-baru ini, bukan baru-baru ini sih, beberapa bulan yang lalu, gubernur mereka yang terpilih ini Abdul Wahid periode 2025-2030 harusnya bawa angin segar. Tapi apa yang terjadi? Beliau malah jadi gubernur keempat berturut-turut yang ditangkap KPK. Ini bukan kebetulan guys, ini sudah jadi pola. Jadi yuk kita bahas dan bongkar kenapa sih Riau seolah-olah jadi ladang subur korupsi. Ini dia monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow, 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 wow. Kita mulai dari kasus terhangat Abdul Wahid. Dia ini unik guys, latar belakangnya itu inspirational story banget. Bekas petugas kebersihan, kuli bangunan, ngerintis karir dari bawah, modal politiknya kuat, citra yang baik, putra daerah deket sama rakyat kecil. Akhirnya di usia 44 tahun jadi gubernur termuda di Riau. Visinya apa? Ya tentu saja pemerataan pembangunan dan tata kelola yang berintegritas. Tapi plot twistnya datang begitu kecepat. Beliau yang juga nggak lama duduk, KPK datang. Beliau kena OTT loh. OTT, lu tau OTT nggak? Operasi tangkap tangan, ke gap anjir. Beliau ini terlibat kasus suap di Dinas PUPR Riau. Ini ironi kelas berat guys. Seseorang yang memulai atau menjual narasi bersih pada saat pemilu yang katanya tahu bagaimana penderitaan rakyat kecil, kok bisa secepat itu jatuh di kasus suap infrastruktur. Apa kursinya memang seberat itu godaannya? Kejatuhan Abdul Wahid ini cuman permukaan guys, cuman permukaan. Di belakangnya ada 3 bayangan hitam yang sudah lebih dulu masuk penjara dan ditangkap oleh KPK. Kita flashback ke belakang. Inilah trilogi korupsi Riau yang mengawali kutukan ini. Yang pertama adalah Saleh Jasid yang jadi bupati tahun 1998 sampai 2003. Nah, kasusnya ini klasik banget, korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Modusnya ya seperti biasa, markup harga dan penyimpangan anggaran. Kerugian negara sekitar 4,7 miliar. Pertanyaannya, guys, mobil pemadam kebakaran itu vital loh. Logikanya yang harusnya diselamatkan itu nyawa dan properti rakyat, tapi yang beliau selamatkan malah rekening pribadinya. Selanjutnya, Rusli Zainal yang menjabat pada tahun 2003 sampai 2013. Nah, ini levelnya sudah naik nih dari gubernur-gubernur sebelumnya. Beliau ini rajanya izin alih fungsi lahan. Jual beli izin hutan ke 9 perusahaan secara ugal-ugalan. Kerugiannya mencapai 265 miliar. Angka ini baru dari satu pintu, belum lagi kasus pemerasan kontraktor, suap PON Riau 2012, dan masih banyak lagi. Ini jelas, Riau punya kekayaan alam yang luar biasa. Kayak hutan, kayak sawit. Tapi kekayaan alamnya itu malah jadi bumerang. Jadi alat untuk memperkaya diri. 14 tahun penjara untuk Rusli Zainal. Kira-kira menurut lo setimpal nggak dengan apa yang dia korupsi? Yang ketiga, Anas Ma'mun. Kasusnya mirip Rusli Zainal tadi. Modusnya lebih to the point lagi. Minta uang pelicin 7 miliar ke pengusaha sawit agar permohonan alih fungsi lahan hutan jadi perkebunan diloloskan. Dia sempat bebas bersyarat tahun 2020 kemarin setelah 3 tahun di penjara. Tapi ya nggak lama kemudian balik lagi ke sel penjara karena suap pengesahan APBD. Dia kayak nggak bisa jauh dari penjara guys. Udah dibebasin, ngelakuin lagi, di penjara lagi deh. Jadi kesimpulannya 3 gubernur sebelum Abdul Wahid itu main pengadaan barang, alih fungsi lahan, dan suap APBD. Abdul Wahid sekarang main di suap PUPR. Modusnya ganti-ganti tapi intinya sama, mengambil uang dari rakyat. Kutukan ini nggak berhenti di kursi gubernur guys. Korupsi di Riau itu sistemik dan udah mengakar kemana-mana.
Totalnya ada lebih dari 20 kepala daerah termasuk bupati dan wali kota di Riau yang sudah divonis bersalah karena korupsi. Mereka ini kayak supporting cast dalam drama korupsi Riau gitu. Jadi semuanya saling bekerja sama dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Lihat angka-angkanya, ini bikin kepala kita pusing. Bupati Pelalawan, Tengku Asmum Jafar, kasus izin kehutanan, kerugian total 1,3 triliun. Ada lagi Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman, kerugian mencapai 78 triliun. Ini berdasarkan data yang ditemukan. Gila, angka triliun ini, Bes. Tiku, ini sudah jadi angka main-mainan untuk mereka, angka triliun loh. Pertanyaannya, apa sih yang mereka curi atau gimana cara main mereka sehingga mendapatkan dana yang begitu banyak? Yang pertama ada izin hutan dan lahan. Ini yang paling parah karena kerugiannya nggak cuma uang tapi juga lingkungan. Yang dirugikan bukan cuma manusia tetapi semua makhluk-makhluk yang ada di hutan itu. Monyet, orang utan, dan lain sebagainya. Yang kedua, proyek infrastruktur. Contohnya yang Abdul Wahid tadi di PUPR. Yang ketiga, pengelolaan APBD dan BUMD, uang operasional dan uang perusahaan daerah disikat habis. Riau ini kaya yang seperti saya jelaskan tadi. Tapi kekayaan alamnya yang seharusnya dinikmati rakyat malah jadi magnet raksasa yang menarik para pejabat untuk korup. Ini yang disebut sebagai korupsi yang sistemik, merusak dari hulu ke hilir. Sekarang pertanyaan mendasarnya adalah kenapa ini terus berulang? Berulang 4 kali, bro. Alasannya tentu yang pertama lemahnya pengawasan. Sudah ada 3 gubernur masuk penjara, kok keempatnya masih berani? Ini artinya check and balance di Riau itu bobrok. Nggak ada yang mengingatkan mereka dan tidak ada yang mengkritik mereka. Kedua, impunity atau merasa kebal hukum. Nah, pelaku korupsi besar harusnya dihukum berat, bukan cuma dipenjara sebentar lalu bebas bersyarat seperti gubernur ketiga tadi yang saya jelaskan, yaitu Anas Maun. Guys, kuatrik korupsi di Riau ini adalah cermin betapa gampangnya integritas itu dikalahkan oleh godaan uang. Riau itu bukan cuma kehilangan uang triliunan, tapi juga kehilangan harapan pada pemimpinnya. Ini nih pesan buat para pejabat. Rakyat itu sudah muak dengan drama korupsi-korupsi yang kalian lakukan. Dan ini pesan buat kita rakyat Riau dan rakyat Indonesia. Jangan pernah bosan untuk mengawasi. Kita harus jadi kontrol sosial karena kalau kita diam, besok-besok entah siapa lagi yang kena kutukan kursi gubernur ini. Jangan sampai 5 kali berturut-turut gubernur Riau korupsi lagi. Gimana pendapat kalian? Apakah hukuman yang diberikan sudah setimpal? Komen di bawah dan jangan lupa like, share, serta subscribe kalau kalian setuju kalau koruptor itu harus dimiskinkan. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.